Baik ya, karena segala sesuatu adalah rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup engkau dan saya. Dan waktu kita mau datang dalam hadirat Tuhan, saudara datang dalam persekutuan doa ini, saudara jangan kangen dengan Ibu Ruby atau Pak Sugiarto, tapi kangenlah dengan Tuhan Yesus selalu. Amin. Setiap datang ibadah, dimanapun Anda beribadah, tangkap sebuah dimensi kebenaran itu. Amin. Ambil, saring dalam setiap kehidupan pribadi kita untuk kita mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Maka kita percaya apa yang menjadi janji berkat Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan engkau dan saya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya baru pertama kali di sini. Mungkin di sini ibu bapak bingung, ini siapa sih gitu ya. Jadi saya kenalkan, nama saya adalah Sandra. Ya, Sandra Suharsa. Saya diberkati Tuhan dengan luar biasa karena saat ini saya memiliki harta benda yang luar biasa, ya. Satu suami, dua anak. Jangan suka dibalik-balik ya. Satu suami, dua anak ya. Dan saat ini saya datang dengan suami saya. Dan di sini laki-laki, seluruh laki-laki paling ganteng suami saya. Amin. Tuhan. Dan yang pertama saya punya anak wanita, perempuan. Saat ini sekarang sudah semester 7 dan yang kedua semester 5 ya. Dan saat ini makanya tadi saya agak sibuk ya, begitu masuk hotel, aduh ya handphone saya udah lihat karena apa? Karena rumah saya juga kebanjiran ya. Masuk, jadi anak saya kebetulan yang perempuan itu daerah SMS saudara di Serpong, yang laki-laki kuliah pas hari ini ada ujian saudara, jadi daerahnya di Sudirman. Semuanya satu dengan yang lain saudara kena macet, jadi nggak bisa pulang. Yang satu, mami bagaimana ini, nah namanya ibu rumah tangga saudara ya, jadi nggak lepas dari segala sesuatu. Pasti ya teriaknya, mami ini harus gimana. Jadi saya tadi atur gimana, mami tambah tinggi, mami begini, barang-barang udah naik, aduh aku mau pulang, wah segala macam ya. Tapi satu hal saya cuma katakan, nggak ada perkara mustahil bagi Tuhan ya. Dan tadi saya bilang sebelum saya masuk ke sini, sebelum doa pengerja tadi mau melayani, saya bilang sama saya, udah jangan telepon mami, apa yang kamu kerjakan lakukan dan percaya bertindak dengan iman, pasti Tuhan tolong. Amin. Ya, karena memang airnya itu bukan semakin surut, tambah naik walaupun hujan sudah berhenti. Ya, tambah naik, dan saya juga tidak mengerti ya saudara, cukup tinggi sekali 70 cm. Ya, walaupun saudara sebenarnya anak saya udah terbiasa. Karena apa? Udah biasa seleher, baru 70 cm. Saya bilang begitu saudara. Ya inilah, sama dalam kehidupan pribadi kita, waktu kita mau kerjakan segala sesuatu saudara, Tuhan kasih yang namanya suatu beban, Tuhan kasih yang namanya sebuah proses. Ya kan? Saudara, kadang-kala proses itu seringkali kita merasakan saudara, ya kalau kita baru dikasih proses dikatakan 50% sama Tuhan, itu buat kita harus belajar apa? Tuhan ya, kemarin 40% kita bisa lewati, yang 50% pun pasti kita bisa lewati. Amin. Amin. Kita harus punya sesuatu positive thinking. Dan saya percaya waktu kita mau kerjakan segala sesuatu bagi Tuhan, gak ada perkara yang mustahil. Kenapa tadi gak ada yang mau kesaksian? Gak diberkati Tuhan. Ya, kenapa? Berkat Tuhan itu luar biasa. Masih bisa jalan ke sini aja itu mujizat. Amin. 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 Masih punya nafas, jangan sombong. Nafas bukan punya kita loh. Amin. Punya Tuhan. Punya Tuhan. Mahal banget kalau udah masuk rumah sakit. Aduh. Ya. Kalau orang itu bilang saudara, ya aduh sampai pada begini, ya kan? Karena kalau di BB tuh pada begini gitu saudara. Karena apa? Kalau udah masuk rumah sakit, sekali nafas nih, cetiau, gotiau, satiau, ya. Nah, mahal, saudara. Makanya kita harus bersyukur. Lain kali, nanti kalau ada persetujuan, berlomba-lomba untuk maju, menyaksikan bagaimana berkat Tuhan. Amin. Anak-anak kita sehat itu anugerah. Amen. Jakarta lagi banyak yang mengantri apa, saudara, untuk masuk rumah sakit dalam perawatan. Karena saat ini wabah demam berdarah pun sedang merajalela. Berapa banyak yang tidak tertolong. Makanya kalau saat ini kita lihat anak kita sehat, itu anugerah, itu mujizat. Anak kita bisa sekolah, itu anugerah. Berapa banyak mereka yang dikatakan tidak bisa menyekolahkan anak-anak. Mari kita belajar untuk segala dalam hal
kecil, tetap belajar untuk mengucap syukur. Amin. Amen. Puji Tuhan. Ya, saya nanti bingung, ini Bu Sandra ini dari mana sih gitu. Saya dari Jakarta. Saudara, saya secara organisasi dari Gereja Bethel Indonesia. Ya, dari Gereja Bethel Indonesia, kependetaan kita. Tapi saudara, terus terang, saya dan Anda tetap sama, satu. Kita adalah anggota kerajaan Allah. Amen. Cukup buat saya. Amen, saudara. Amen. Saya selalu katakan, gak apa-apa manusia gak kenal saya. Yang penting paling utama jangan sampai Tuhan tidak kenal saya. Amen. Manusia bisa melupakan kita, itu udah biasa. Tapi jangan sampai Tuhan melupakan kita. Amen. Itu prinsip saya. Amen. Jadi apapun yang terjadi tetap kita percaya Dia adalah sumber pertolongan, Dia adalah sumber kekuatan dalam setiap hidup kita. Kalau saya mau menyaksikan berkat-berkat Tuhan, saya datang bisa kemari saja, itu mujizat Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Ya, makanya nanti kita pulang mungkin agak malam, jam 12 malam. Haleluya. Takut ya? Takut, kalau di Jakarta mah jam 12 malam masih siang. Ya. Ya, kita mau belajar sama-sama firman Tuhan. Dan saya percaya biar firman ini menjadi sebuah berkat dalam setiap kehidupan pribadi kita. Gak ada perkara yang mustahil. Kalau di sini siapa yang punya beban di sini datang? Saya sih punya beban, banyak banget beban saya. Di sini nggak ada punya beban, haleluya. Wah, luar biasa, bebas merdeka semua ya. Amin. Mantap ya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya, yuk kita mau lihat sama-sama. Saya juga nggak tahu loh. Padahal udah dari tahun 2014 ya, pernah Pak Sugiarto hubungin saya, ya. Tapi terus nggak jadi kesini. Terus sekali lagi Ibu Ruby hubungin saya, nggak jadi lagi. Saya cuma apa? Saya ini orangnya aliran mengalir aja. Kalau waktu Tuhan, ya pasti Tuhan siapkan, pasti sampai. Kalau bukan waktu Tuhan, Tuhan memang bukan waktunya, men. Gak usah pusing. Banyak gereja-gereja gini, ada yang gini cancel gini. Bu Sandra, minta maaf sekali, saya salah jadwal. Jadi ada bentrok, ada 2 pendeta. Bu Sandra, aduh maaf. Kenapa maaf? Kamu bingung-bingung, gak usah bingung-bingung. Saya ngalah, biar pendeta itu aja. Loh kok bisa enak banget sih sama Bu Sandra? Saya bilang biar waktu Tuhan segala sesuatu. Kamu gak usah takut, percaya. Kalau Tuhan lakukan segala sesuatu, pasti yang terbaik kok Tuhan berikan. Amin, saudara. Banyak juga kejadian. Jadwal saya tiba-tiba ada pendeta yang ada di depan. Saya langsung tanya gini, siapa? Aduh Bu, pada begini-begini, pada ketakutan pengurusnya. Aduh Bu, maaf. Tenang aja, biar saya duduk di belakang. Supaya mungkin Tuhan izinkan saya mendengar firman Tuhan. Amin, saudara. Sama kok, kita semuanya sama. Mau hamba Tuhan, mau jemaat biasa, di hadapan Tuhan. Pada saat keselamatan itu kita ambil, kita tangkap, kita hidup dalam sebuah pembaharuan di dalam Tuhan, hidup baru dalam Tuhan. Engkau dan saya tugasnya sama. Kita adalah hamba-hamba Allah. Amin. Pegang itu baik-baik. Jadi jangan khawatir, jangan takut, berikan segala sesuatu kehidupan pribadi kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita mau lihat, hari ini seru loh. Agak galak firman Tuhannya. Gak apa-apa ya. Jangan yang enteng-enteng aja. Sekali-sekali yang galak. Ya. Saya sama Ibu Ruby ini tanggal lahirnya sama loh. Satu tanggal lahir. Ya, cuma beda tahun aja. Ya. Jadi saudara mungkin secara karakter ya hampir sama begitu saudara. Ya, yang agak mengenai itu saya. Jadi saya kalau melihat orang yang aduh gitu ya, suka gemes gitu. Kalau lagi ada pergumulan nangis sama Tuhan. Begitu udah ditolong Tuhan, bahasa Jermannya teh suka poho gitu loh. Ya poho deui, aku kumaha kata Tuhan. Nah ini dia. Makanya kita harus belajar segala sesuatu suka duka lalui bersama dengan Tuhan. Amin. Sehingga kita melihat Allah itu ada dimanapun kita berada. Amen. Kita menjadi bagian kesukaan Tuhan kalau kita menjadi tempat kediaman Allah. Firman Allah katakan. Satu hal kita melihat sama-sama firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Saya percaya ini hafal semua. Ya. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya bacakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman.
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Hari ini kita akan belajar sesuatu dengan tema yang saya percaya ini untuk kita semua, ya. Finishing, sesuatu yang dikatakan akhir, ya. Sesuatu yang dikatakan akhir. Finishnya bagaimana? Karena pada saat setiap kehidupan pribadi kita semuanya harus punya kepada tujuan akhir. Benar? Benar. Kita pergi segala sesuatu ada tujuan. Kita menyekolahkan anak ada tujuan. Semua kita harus mencapai daripada sebuah tujuan. Ya, ini dia. Dan saudara, satu yang saya mau katakan bersama-sama, kita melihat waktu saya berangkat dari Jakarta ke sini, ya saudara, memang hujan terus, tapi belum banjir, saudara. Dan di pikiran saya nggak mungkin lah hujan seperti itu banjir rumah saya. Tapi buktinya banjir, saudara, masuk ke dalam. Ada banyak yang dikatakan, wah usaha lagi bagus. Tiba-tiba saya dengar terjadi kebangkrutan, habis-habisan. Seorang hamba Tuhan sedang melayani anak-anak, tiba-tiba datang kasus yang tidak pernah diduga, yang tidak timbul dalam hati dia, dan mungkin tidak pernah dia perkirakan. Kasus lama terbongkar, masuk ditahan. Saudara, mungkin pasti kita secara manusia kita bertanya, Tuhan, Engkau ada gak sih? Adil gak sih Tuhan? Saya cinta Tuhan loh, saya melayani Tuhan. Tapi apa yang saya terima? Nah ini saudara, kita mau belajar. Setiap segala sesuatu kalau Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan pribadi kita, ada proses-proses. Karena saya mau katakan, dunia ini tidak pernah memberikan sebuah kepastian. Karena 2014 begitu banyak orang yang meninggal mendadak. Banyak sekali. Dan yang luar biasa apa? Anak-anak muda 18 tahun 21 tahun. Belum lama ini lagi saudara, awal pemain bass Gereja Betani Bandung, pemain bass baru keluar. Ini persekutuan doa ibadah tengah minggu seperti ini, baru selesai pelayanan, keluar dong dari gedung. Ya biasa saudara, ambil motor, jadi keluar habis bayar parkiran, tiba-tiba ditendang, bak, sama motor lain ditendang, jatuh. Begitu jatuh, saudara, ada beberapa orang lagi mau rebut motor dia. Dia bilang, dia langsung tangkap motor dia. Disangka mau ngelawan, langsung ditusuk, bek, mati di tempat. 19 tahun. Saudara coba bayangkan, dunia ini tidak pernah memberikan sebuah kepastian. Tetapi ada dua hal. Di dalam kehidupan manusia ada dua kepastian. Yang pertama, firman Tuhan itu pasti. Amin. Amin. Yang kedua, kematian itu pasti. Siapa yang bisa menolak kematian? Amin. Benar, nggak ada. Benar ya Bu ya, nggak ada. Ada dua. Saudara usaha, saudara mau punya mungkin modal setinggi apapun, nggak pernah bisa menjamin kalau Tuhan katakan habis-habis. Tuhan katakan hancur-hancur. Ya, yang gulung tikar di Jakarta Tanah Abang saudara habis. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana dikatakan finish sebagai kehidupan pribadi kita. Maka dikatakan aku telah memelihara iman. Nah inilah sesuatu yang harus kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita hidup di dalam pemeliharaan iman yang sesungguhnya. Mungkin saya nggak tahu di sini ada beberapa ibu bapak yang sudah melayani di gereja masing-masing. Tapi hari ini kita mau belajar tahun 2015. Sekali lagi saya katakan, bukan tahun yang semakin hari semakin baik. Sebab firman Allah katakan, kedatangan dia semakin hari semakin dekat. Berarti akan terjadi gelombang-gelombang badai yang tidak bisa kita prediksi. Tapi Tuhan Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Makanya Matius pasal yang pertama ayat 23 katakan apa? Seorang putra telah lahir, dikatakan, yang berkata dinamakan apa? Immanuel. Kenapa dikatakan Immanuel? Itu bicara apa? Di dalam. Manu itu apa? Manusia. El itu apa? Elohim. Elohim itu bicara mengenai apa? Allah di atas segala Allah. Maka dikatakan apa? Allah ada di dalam manusia. Manusia ada di dalam Allah. Jangan pernah takut. Jangan pernah kita dikatakan khawatir. Segala sesuatu. Saya mau katakan, saya ada bersama suami saya di tempat ini. Mungkin Pak Sugiarto, Bu Ruby mengenal baik.
keluarga saya. Saya hidup dengan iman.